أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Amanat Panglima Angkatan Perang Tentera Nangglau Aceh Darussalam dalam Undang-Undang Tahun yang ke-44 AM 412-1976 412-2020. Apakah perjuangan negara Aceh dikategorikan ilegal dan tidak diakui internasional? Kami perlu penjelasan. Perjuangan Aceh diakui oleh para pihak di dalam dan di luar negeri sesuai hukum internasional dan dasar sejarah yang jelas tentang kedudukan Aceh sebagai negara sambungan. Kita harus memahami kenapa setelah GAM berunding dengan pemerintah RI 15 Agustus 2005 yang difasilitasi organisasi CMI Helsinki, Finlandia, perjuangan Aceh seolah tidak diakui lagi di luar dan di dalam. Setidaknya GAM diakui masyarakat internasional. Benarkah sedemikian? Ya, diakui sebagaimana GAM dulu diakui sebagai wakil perjuangan Aceh, maka sekarang perjuangan atas nama TNA diganti nama TNA untuk wakil negara Aceh Darussalam di dalam negara Aceh. Juga diakui di tingkat dunia internasional. Sebab sambungan sejarah dan sambungan perjuangan AM, ASNLF, GAM, TNA sebagai mereka menyerah ke pihak penjajah Indonesia. Yang sekarang wakil tentara Aceh atas nama TNA AD kembali ke atas negara Aceh Darussalam sebagai negara darurat perang sesuai ringkasan singkat perjuangan AM menjadi negara Aceh Darussalam. Perjalanan perjuangan AM Wali Hasan Muhammad dan bangsa Aceh periode 1976-1989 vakum perjuangan AM setelah diredamkan oleh RPKAD. Pejuang atas nama Pejuang AM 1976 yang dilabel oleh penjajah RI sebagai Gerakan Pengacau Liar Hasan Tirau, GPLHT, kebanyakan syahid menyerah ke RPKAD seperti Insinyur Asnawi Ali alias Tengku Utuh, Amir Ishak, MBA menyerah di 1978. Kemudian perjuangan revolusi Aceh dari tahun 1989-99. Alhamdulillah ada kemajuan perjuangan setelah para ek-Libya bergabung dengan perjuangan sisa tahap 2 dengan nama AGAM. Dari pihak penjajah Jawa melabel perjuangan dengan nama GBK dan separatis, bahkan teroris, dan baru-baru ini sejak 2019 kepada perjuangan pribumi Aceh oleh pihak penjajah RI. Mereka mengklaim KKB, TAM dan lain-lain. Jadi kita tidak heran AM dan AM jadi GAM dan tentera AM jadi TNA 2005 dalam perjuangan tahap 3. Akan tetapi menyerah TNA 27 Desember 2005 sangat sedih dan salah dalam sejarah perjuangan. Dengan usaha dari sisa perjuangan tidak menyerah, pada akhir bulan Desember tanggal 28 tahun 2005, perjuangan melakukan permulaan kembali perjuangan
AM, ASNLF, AM di luar negeri, yang perjuangan tidak boleh dihenti, usaha para sisa pejuang yang tidak menyerah, kemudian berlanjut pembentukan kembali Tentera Aceh Merdeka dan ASNLF, AM di dalam Nanggro. Hingga tahun 2019 lewat musyawarah para pejuang, maka diangkat kembali pemimpin pejuang Aceh sebab yang dulu atas nama Wali dan PM Malik Mahmud telah meninggal dan telah menyerah ke penjajah lewat damai MOU Helsinki 15/8/2005. Maka pada musyawarah di dalam tahun 2019 terpilih pemimpin pejuang Aceh kembali. Alhamdulillah, Guru Rahman bin Sheikh Ismail jadi PM Nanggro Aceh. Sebagai pemimpin negara darurat melalui demokrasi halal ala pejuang. Dalam rapat pejuang, sepakat dari ASNLF dan Aceh Merdeka berubah menjadi negara Aceh Darussalam di Sumatera kembali, dan dari Tentera Aceh Merdeka TAM menjadi Tentera Nanggro Aceh Darussalam. Dan sejak tanggal 19 Januari 2020 hingga ke depan Aceh Darussalam yang juga disebutkan DNAD, sebab telah ada Perdana Menteri Nanggro Aceh Darussalam. Mengingat sejarah negara Aceh Darussalam semenjak 26 Maret 1873 hingga akan merdeka nanti masih dalam status sebagai negara darurat perang. Maka negara darurat berada di bawah pimpinan bersama DPNAD dan pemerintah militer. Lalu, apa peran partai lokal berbasis GAM? Dan untuk apa adanya Wali Nanggro dan kelembagaannya, dan memastikan PSC building proses? Apakah GAM melalui kelembagaan dalam sistem demokrasi lokal dan partai lokal berdiam diri saja dengan carut marutnya damai Aceh? Peran partai lokal sekarang di Aceh hanya wakil penjajah Indonesia di Aceh. Maka para pejuang jangan harap akan ada kemerdekaan Aceh melalui partai atau perjanjian MOU di Helsinki. Sebab mereka petinggi GAM telah menjadi bagian dari Indonesia untuk menjajah bangsa Aceh dan telah menjadi musuh pejuang cara berkhianat Aceh Merdeka. Satu yang pasti, GAM telah menggugurkan kemerdekaan dari Indonesia. Kemana GAM harus mengadu agar damai itu dan sempurna? Mungkinkah geliat GAM saat ini membahayakan atau hanya sekedar frustasi melihat Aceh belum berubah signifikan? Atas nama GAM dan PA yang memperjuangkan MOU dan UU-PA dalam hukum Pancasila tidak akan ada kemajuan lagi selama para pejuang asli tidak melanjutkan perjuangan di dalam Nanggro Aceh untuk Aceh Merdeka dengan cara seperti sebelum damai. Maka harapan kami atas nama Panglima TNAD kepada seluruh pejuang TNAD yang belum menyerah dengan MOU dan partai lokal Indonesia di Aceh untuk bersatu. Satu, bagi seluruh pejuang baik